Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Difusi Inovasi Teknologi Pembelajaran PAI, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan sebuah pendekatan manajemen yang diterapkan di sekolah, melibatkan seluruh komponen-komponen sekolah, yaitu warga sekolah, terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, staf, orang tua siswa, dan juga warga yang berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah manajemen berbasis sekolah menurut Chapman. Chapman mengatakan MBS ataukah manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan manajemen yang memungkinkan sekolah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberdayakan sekolah untuk mengelola diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan manajemen sekolah menurut Levesis yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Diharapkan dengan dicapainya tujuan pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan efisien. Adapun beberapa keuntungan manajemen berbasis sekolah yang pertama adalah meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang terkait dengan sekolah. Adapun kesimpulan, yang pertama, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu pendekatan manajemen yang memberikan peran aktif kepada seluruh warga sekolah dengan tujuan meningkatkan kualitas pengajaran, efisiensi pengelolaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Demikian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya, tapi Pak kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ini atau bagaimana? Ya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oh ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari pembahasan makalah kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya sudah ada Ibu Rahmiati dengan Ibu Nur Alia. Saya persilakan kepada Ibu Rahmiati dulu untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan di sini untuk makalah Pak Anugrah mengenai manajemen berbasis sekolah. Yang ingin saya pertanyakan Pak di sini, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi atau dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah itu? Apa tantangan dan hambatannya Pak? Karena tadi Bapak sudah jelaskan tujuannya. Yang saya tanyakan hambatan dan tantangannya itu Pak dalam menerapkan tujuan berbasis manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Terima kasih. Izin Ibu Hamidah Iya, silakan, langsung saya Pak. jawab ya, karena waktunya juga terbatas. Jadi iya. hambatan itu yang paling besar adalah dukungan. Dukungan ini bisa dua, intern dan ekstern. Dukungan intern itu adalah kurangnya dukungan dari warga sekolah sendiri yang bersifat intern, yaitu kurangnya dukungan dan kerjasama dari para guru-guru kita, kurang mendukung kepala sekolah dalam mengambil kebijakan sekolah, sehingga terjadi perpecahan di sekolah. Yang kedua, dari warga sekolah lainnya, yaitu staf, termasuk di dalamnya yang paling penting adalah kurangnya dukungan komite. Jika MBS ini kita tetapkan bersama dengan mereka pada awal pembentukan, maka bisa saja kita mendapatkan dukungan. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika manajemen berbasis sekolah kita tetapkan pada awal
awal tahun pembelajaran dengan rapat-rapat komite, kita tidak libatkan mereka, maka kelak ketika hal ini sudah berjalan, dapat menjadi bumerang bagi sekolah. Dan yang selanjutnya adalah hambatan ekstern yang berasal dari luar sekolah. Siapa-siapakah mereka? Yaitu penentu kebijakan pendidikan yang berasal dari luar sekolah, yaitu contohnya dinas pendidikan. Bisa saja kebijakan yang kita ambil di sekolah tidak searah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dinas. Jadi hal itu bisa menjadikan kita sebagai penentu kebijakan di sekolah tidak dapat menjalankan kebijakan-kebijakan itu. Dan yang termasuk penghambat ekstern itu adalah pihak dari lingkungan di sekitar sekolah. Ya, ada tetangga-tetangga sekolah. Saya ambil satu contoh, yaitu pihak kelurahan ya. Ketika ada kebijakan yang terkait dengan sekolah, lalu kita tidak melaporkan pada pihak kelurahan atau desa, maka bisa saja menjadi penghambat bagi kita dalam menerapkan aturan-aturan. Sebagai contoh yang sederhana di sekolah adalah pembentukan persatuan orang tua siswa di sekolah. Ketika kita tidak melibatkan mereka, kelurahan kita tidak libatkan, dinas pendidikan kita tidak libatkan, bisa saja sesuatu yang sudah dibentuk tadi dalam pos itu tidak diterima oleh mereka. Jadi alangkah baiknya jawabannya adalah dari hambatan-hambatan itu adalah koordinasi yang aktif dari sekolah ke berbagai penentu-penentu kebijakan. Itu jawaban saya, Bu Rahmiati. Iya, Iya, Pak. terima Terima kasih, Pak. kasih. Bagaimana Terima Ibu kasih. Rahmiati? Ya, Iya, Pak. alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke penanya kedua, ada Ibu Nur Alia. Kami persilakan kepada Ibu Nur Alia untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lowbat mi laptopku. Kalau mati nanti berarti gelap nih. Pertanyaan saya simpel, tapi tadi sebenarnya sudah ada sedikit disinggung oleh Pak Anugrah ini tentang pengambilan kebijakan. Manajemen berbasis sekolah itu kan diberikan kepada sekolah untuk mengelola apapun yang ada di sekolahnya itu secara mandiri. Nah, pertanyaan saya di sini, contohnya itu, contoh manajemen berbasis sekolah itu kalau di sekolah itu yang seperti apa? Contoh konkretnya itu seperti apa? Yang mana saja itu yang dimaksud itu, Ibu? Iya, terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada teman-teman, Pak Aslan barangkali. Pertanyaannya, Tentunya Budi. ya, contoh manajemen berbasis sekolah itu yang bagaimana, yang seperti apa? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nur Alia. Jadi tadi itu dibahas mengenai masalah manajemen pendidikan berbasis lebih ke Bu, lebih mungkin ke masyarakat. Jadi setiap misalnya tadi yang disinggung Pak Nugra, misalnya ada rapat, misalnya kita libatkan masyarakat sehingga apa tadi yang disampaikan dari materi kami itu dapat terlaksana seperti adanya ceritanya masyarakat itu merasa mengambil alih penuh dari pendidikan itu sendiri karena kita tidak terlepas dalam sistem pendidikan itu memang yang sangat berpengaruh juga dari masyarakat itu sendiri karena di samping ada orang tua juga terlibat sebagai masyarakat juga memang harus lingkungan. Jadi contohnya tadi itu melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sekolah begitu. Kurang lebih begitu, Bu. Ada tambah? Mana saya tambah? Ya, terima kasih Pak Aslan. Oke, saya persilakan kepada Pak Nugra untuk menambahkan jawaban dari Bapak. Saya sapa dulu Adik Farhan yang kecamatannya luar biasa bagusnya pada malam hari ini. Adik Farhan, selamat malam. Baiklah Bapak Ibu, saya menjawab. Malam Pak, malam. Selamat malam. Apa contoh dari manajemen berbasis sekolah? Pada awal tahun pelajaran, setiap sekolah itu diminta untuk menyusun kurikulum operasional sekolah, KOSP, ya.
pada saat penyusunan kurikulum operasional sekolah yang di dalamnya adalah visi, ada misi, ada tujuan sekolah, dan program-program sekolah tahunan. Selama 1 tahun itu kita susun untuk diterapkan di sekolah selama 1 tahun, maka pada penyusunan itu diperlukan kerjasama antar warga sekolah. Warga sekolah kan tadi kepala sekolah, guru-guru, staf, orang tua siswa, dan masyarakat di lingkungan di luar sekolah. Jadi pada saat penyusunan KOSP ini, kurikulum operasional sekolah, diperlukan koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak. Manajemen pada intinya adalah pengaturan. Manajemen itu berasal dari kata manage yang artinya atur. Jadi manajemen itu adalah pengaturan, bagaimana pengaturan sekolah untuk mengatur kebijakan dapat diterima oleh seluruh warga sekolah. Jadi mungkin itu jawaban saya, Bu Nur Alia. Ini sederhana jawabannya adalah penyusunan KOSP. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya termasuk manajemen berbasis sekolah. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Ibu Nur Alia? Kayaknya Bu Nur Oke, Alia sudah. aman. Oke. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana kita masih lanjut? Masih ada Ibu Murni. Kami persilakan kepada Ibu Murni untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, pertanyaan saya yaitu dalam manajemen berbasis madrasah. Pertanyaannya adalah sebutkan aspek-aspek manajemen berbasis madrasah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bagaimana kelompok kami? Bagaimana sebutkan aspek-aspek manajemen yang berbasis madrasah? Ada Pak Aslan barangkali? Siapa tahu Ibu Evi atau Ibu Hamidah bisa. Di aspek-aspek manajemen berbasis madrasah. Kalau saya agak sulit menjawab karena saya bukan di madrasah. Saya di sekolah umum. Namun ketika saya disuruh meminta untuk menjawab berkaitan dengan sekolah umum, aspeknya banyak Bapak Ibu. Aspeknya termasuk tadi adalah kurikulum sekolah ya. Itu termasuk dari aspek di manajemen berbasis sekolah. Yang kedua adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau tenaga pendidik adalah guru-guru, tenaga kependidikan itu adalah staf, satpam, bujang sekolah termasuk di dalamnya. Terus siswa atau para murid termasuk dari bagian dari manajemen itu. Jadi kalau ketika bertanya aspek manajemen adalah siapa-siapa saja yang terlibat di dalam manajemen itu. Itulah aspek-aspek manajemen. Termasuk di dalamnya adalah aspek keuangan dan pembiayaan. Arkas, penyusunan arkas contohnya. Arkas apa ini? Apa itu arkas ya? Rancangan ini pembiayaan sekolah. Termasuk ada ya Dana BOS ya, Dana BOS. arkas. RKAS, rencana kerja sekolah. Erkam. Kalau di madrasah Rencana rencana kerja madrasah. Ya, betul sekali. Terkait aspek-aspek itu semua yang menjadi bagian dari MBS tadi, manajemen berbasis sekolah. Itu menurut saya Bu Murni. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian termasuk juga dalam pengelolaan keuangan Pak Di, misalnya Ya, dana BOS. Termasuk Ya manajemen itu metode RAKS Bu. Oh iya. Ya. Kemudian hubungan dengan masyarakat, apakah itu masuk juga aspek hubungan dengan masyarakat?
hubungan iya. madrasah dengan masyarakat. Humas, kerjasama, sarpras, Termasuk. administrasi, Termasuk, Bu. Iya. siswa. Iya. Saya Kalau mana nih? tambahkan. Termasuk partisipasi orang tua dan masyarakat, termasuk adalah manajemen berbasis madrasah. Di sini terutama dalam proses salah satu pengambilan keputusan dalam mendukung kegiatan, dan orang tua juga bisa memberikan umpan balik terhadap madrasah, karena bisa saja ada pertemuan komite, jadi di situ dibicarakan bagaimana partisipasi orang tua dan masyarakat terhadap madrasah itu. Kemudian ada aspek evaluasi hasil belajar. Di sini manajemen berbasis madrasahnya dia adalah salah satunya pengukuran daripada evaluasi hasil belajar. Jadi termasuk juga pembinaan guru dan staf. Jadi semua masuk dalam aspek manajemen madrasah itu. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Anugrah dan Ibu Fatma. Jadi saya sudah pahami bahwa aspek-aspek manajemen berbasis madrasah itu mulai dari pengelolaan kurikulum, kemudian pengelolaan tenaga kependidikan, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian hubungan dengan masyarakat dan pelayanan kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Jadi barangkali untuk pemaparan dari kelompok kami kita cukupkan. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan presentasi makalah kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.